Selamat datang di seri Programming Language. Bahasa yang akan saya gunakan adalah Python. Dan topik di video ini adalah data type dan juga output. Mari kita mulai dengan data type. Ada 4 data type yang sangat sering digunakan di Python. Yang pertama adalah int. Int berhubungan dengan angka bulat. Jadi contoh dari int adalah 23, 45, 58, atau juga negatif 12. Selama itu merupakan angka bulat, itu dikategorikan sebagai int. Pertama. Yang kedua adalah float. Float berhubungan dengan angka desimal. Jadi contohnya float adalah 23,14, 45,123, atau juga bisa negatif 12,4512. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah str. Str itu adalah singkatan dari string. Atau ya kita bisa artikan sebagai sebuah teks. Tapi buat saya, str adalah sebuah nilai yang tidak akan pernah digunakan untuk sebuah kalkulasi. Jadi contohnya adalah seperti ini. Halo Indonesia. Bisa juga nomor telepon. Bisa juga campuran antara karakter dan juga angka seperti Go123. Ya, jadi str itu merupakan kumpulan dari karakter atau angka yang tidak pernah digunakan untuk sebuah kalkulasi. Tapi ada persyaratannya untuk str ini. Pada saat kita punya nilai yang kita kategorikan sebagai teks atau string atau str, maka kita harus diawali dengan double quotation seperti ini dan diakhiri oleh double quotation, atau bisa juga diawali dengan single quotation tapi diakhiri juga dengan single quotation. Jangan pernah campuran. Di awalnya pakai double quotation, di akhirnya pakai single quotation. Itu jangan pernah ya. Mesti konstan ya. Nah, udah itu ya. Sekarang kita ke data type yang keempat, yaitu bool. Bool ini adalah boolean, di mana kita hanya berhubungan dengan dua nilai saja, yaitu kalau nggak true, ya false. Itu. Jadi ada 4 data type yang sering digunakan di Python, yaitu int, float, str, dan boolean. Sekarang kita akan ke output. Setiap program yang kita buat, pasti kita ingin lihat hasilnya. Kita tidak hanya ingin menyimpannya dalam komputer tanpa mengetahui hasil dari program itu. Sehingga kita harus mengetahui sebuah sintak yang bisa dikenal oleh Python untuk menampilkan sebuah hasil atau sebuah teks. Nah, sintak itu adalah print. Terus kita tulis buka kurung, tutup kurung, dan kemudian kita tulis apa yang kita mau tampilkan. Contohnya, Halo Indonesia. Seperti ini. Ingat ya, Halo Indonesia itu adalah apa? str. Makanya saya kasih double quotation di awal dan double quotation di akhir ya. Nah, kita coba jalankan untuk melihat apakah jalan atau enggak tuh. Nah, di bawah kita bisa lihat ya, Halo Indonesia. Keluar dia di output. Nah, jadi untuk menampilkan sebuah output, menampilkan sebuah hasil, menghasilkan sebuah teks, itu kita pakai sintaks yang namanya print. Nah, kemudian kalau kita mau menampilkan angka, gimana caranya? Ya sudah, kita tulis aja print, habis itu seperti biasa, buka kurung, tutup kurung, dan kemudian kita tulis 45 contohnya. Nah, di sini kita akan lihat hasilnya. Halo Indonesia ada di baris 1 dan 45 ada di baris kedua ya, di sini ya. Nah, jadi ceritanya kayak gimana sih? Bagaimana sih Python ini menjalankan program yang kita baru tulis ini? Nih ya, kita lihat nih. Print. Oh, aku harus nampilin sesuatu nih. Nampilin apa? Halo Indonesia. Ya, keluar dia. Halo Indonesia. Kemudian ada lagi, saya disuruh print lagi. Nah, secara otomatis, secara default, kursornya pindah
ke baris 2. Print apa lagi nih? 45. Ya, ditulis deh 45. Makanya hasilnya seperti itu. Nah, bagaimana nih kalau saya mau nulis Halo Indonesia 45 itu dalam satu baris? Ya, pertama kita bisa aja nulis itu menggunakan satu print aja. Jadi tulisnya print Halo Indonesia, terus kemudian saya sambung dengan 45. Jadi saya mau menampilkan dua hal, dua data, yaitu Halo Indonesia sebagai string dan 45 sebagai integer. Mari kita jalankan. Jalan nggak? Jalan ya. Halo Indonesia, kemudian 45 ya. Secara otomatis Python akan menampilkannya dalam satu baris. Nah, andai kata nih, di program saya tetap mau nulisnya menggunakan dua print. Jadi seperti ini gitu ya. Tapi ngotot nih, pingin ada di dalam satu baris. Oh, kalau mau ngotot, tambahin deh. Di print yang pertama ini, gimana caranya untuk menimpa defaultnya si print? Tadi kan defaultnya print, setiap kali ketemu print, kursornya pindah ke bawah kan. Gimana nih supaya kursornya stay di situ gitu? Tetap ada di baris 1. Oh ya, caranya gini. Kita tulis koma ya. Koma, habis itu tulis di akhir dari print ini, saya nggak mau kursornya pindah ke bawah, tapi saya mau kamu kasih space seperti ini. Makanya pas dijalanin, jadinya begini deh. Print Halo Indonesia. Oh, di akhir dari print itu kasih aja space. Ya udah dikasih space. Setelah space apa sih print selanjutnya? 45. Oh ya udah 45. Seperti itu ya. Nah, moga-moga ini bisa dimengerti. Tapi di akhir video ini, saya akan memberi tantangan nih. Kalau misalnya kalian mengerti tentang penjelasan ini, pasti bisa deh ngelakuin. Saya punya program seperti ini. Print saya, print sedang, print belajar, print Python. Jadi kalau saya print di sini, semuanya ya, setiap baris ada satu kata tuh. Saya sedang belajar Python. Gimana caranya? Supaya saya sedang belajar Python itu berada di dalam satu baris tanpa mengurangi jumlah print yang ada di program ini. Silakan berusaha dan salam belajar. Bye.